Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perbedaan barang bukti dan alat bukti dalam perkara pidana. Jadi, saya sampaikan perbedaannya. Ini kadang-kadang perlu kita ketahui. Ini perbedaan barang bukti dan alat bukti ini. Selama saya mempelajari buku-buku, tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini pendapat saya sendiri dan saya lihat. Dan tidak ada. Kalau ditanya orang apa saja alat bukti daripada perkara pidana, semua orang tahu. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa, semua tahu. Tetapi pada saat ditanya apa perbedaan barang bukti dengan alat bukti, inilah banyak yang tidak tahu. Saya lihat hampir tidak ada saya lihat dalam buku literatur. Waktu saya juga belajar hukum, tidak ada yang menjelaskan apa perbedaannya. Hanya menyebut bahwa alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk dan keterangan terdakwa. Hanya itu saja. Jadi di sini saya sampaikan apa perbedaan alat bukti dengan barang bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti adalah: satu, alat bukti dapat menjelaskan masalahnya dalam perkara tersebut. Jadi yang namanya alat bukti dapat menjelaskan posisinya dalam perkara tersebut. Umpamanya, satu keterangan saksi. Ada seorang kecurian rumah. Kemudian waktu diperiksa di kepolisian, dia mengecek, mengapa Anda ada di pengadilan ini? Dia bilang, saya karena kecurian rumah saya, hilang barang saya, ini itu segala. Jadi dia bisa menjelaskannya, keterangannya itu di muka pengadilan. Dan tanpa ada bantuan pihak lain. Jadi dia dapat menjelaskan sendiri semua apa yang kejadian di pengadilan, posisinya di pengadilan itu. Demikian juga keterangan ahli. Jadi ke ahli juga kalau diminta keterangannya di pengadilan, dia dapat menjelaskan keterangannya itu sesuai pendidikannya atas masalah yang diberikan kepada dia, yang dihadapkan kepada dia. Dia dapat menjelaskannya sesuai dengan apa yang dijelaskan sama dia. Umpamanya ada seorang petugas AJR dijadikan saksi terkait dengan kecepatan mobil karena di jalan itu ada bekas rem sampai 3 meter. Dan kesaksian ahli nanti dapat menentukan kalau sudah panjangnya bekas remnya 3 meter, berarti ini kecepatannya di antara 100 km ke atas. Berarti mobil itu cepat. Itulah keterangan saksi ya. Jadi dia dapat menjelaskannya tanpa ada bantuan orang lain. Yang juga demikian juga surat. Karena surat itu benda mati nih. Jadi hanya surat inilah benda mati yang dijadikan sebagai alat bukti. Kenapa? Karena surat itu dapat menjelaskan masalah orang itu yang ada kaitannya dengan perkara itu. Umpamanya seperti begini. Ada pembunuhan di dalam keluarga. Di dalam pembunuhan keluarga itu ada abangnya lah atau abangnya membunuh adiknya. Karena di dalam ada akte notaris yang dibuat bapaknya, akte pembagian harta warisan. Di dalam aktenya itu, akte notarisnya itu sebut bahwa ada 10 rumahnya umpamanya loh ya. Anaknya yang nomor 2 dikasih hanya 2 rumah kecil. Sedangkan anaknya nomor 2 itu dikasih 6 rumah. Jadi merasa dia tidak adil. Kemudian adiknya itu dibunuh. Karena tidak ada keadilan dan pembagian harta. Dilihatlah akte notarisnya, benar enggak? Jadi orang membaca akte notaris itu, ada di situ pembagian, tentu surat ini bisa menjelaskan apa yang posisinya dalam perkara itu dia. Tidak perlu dibantu orang lain. Makanya surat itu disebut sebagai alat bukti. Karena banyak di jutaan itu barang apa? Barang yang tidak bernyawa dan sebagainya tidak bisa jadi alat bukti. Hanya surat saja dari sekian batu tidak bisa sebagai alat bukti dan sebagainya. Demikian juga keterangan tersangka.
keterangan tersangka itu juga bisa dia menjelaskan bahwa dia melakukan pencurian di rumah si A dan lain sebagainya. Dia menjelaskan tidak perlu dibantu orang lain. Sedangkan barang bukti, dia tidak mengerti posisinya di dalam perkara itu. Supaya tahu posisinya dalam perkara tersebut, dia dibantu oleh keterangan saksi lain. Apakah keterangan saksi orang, ahli, atau keterangan tersangka atau surat. Nah, itu. Contohnya, kalau ada perkara pencurian, di mana yang dicuri adalah parang di pengadilan, kan parang ini tidak tahu dia sebagai apa di situ. Tidak bisa dijelaskan apakah dia dicuri atau dia apa tidak. Baru bisa parang itu posisinya di pengadilan itu tahu orang lain posisinya adalah parang yang dicuri, ada daripada saksi si pedagang yang dibongkar dagangannya itu, yang dia kehilangan ada parang itu, berarti itulah parang yang dicurinya katanya. Jadi kalau parang itu sendiri kan benda mati, itu tidak bisa menjawab itu. Dia ditaruh di situ sebagai apa tidak tahu. Yang bisa menjawab itu barang itu di situ adalah saksi yang kehilangan barang itu, bahwa itu barang dia. Ya, itulah perbedaan alat bukti dengan barang bukti. Karena ini besar perbedaan artinya. Kalau alat bukti, hakim bisa menjatuhkan hukuman minimal didukung minimal 2 alat bukti, bukan 2 barang bukti, minimal didukung 2 alat bukti. Baru hakim bisa menjatuhkan hukuman itu. Karena tanpa barang bukti, hakim kan bisa menjatuhkan hukuman kepada orang itu. Asal sudah ada alat buktinya. Walaupun tidak ada barang buktinya, ada saja umpamanya siapa mencuri. Dicurinya radio, ada yang melihat, ada yang kehilangan, terbukti. Ternyata radio itu tidak ada, karena dia sudah jual penjual itu sudah dijual kepada orang lain, sehingga barang buktinya tidak ada lagi karena sudah dijual ke tempat yang tidak tahu di mana tempatnya, kepada orang lain, tidak tahu siapa yang belinya. Ya, inilah hakim juga sering menjatuhkan hukuman tidak ada barang buktinya, tetapi minimal dipenuhi 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti tidak dipenuhi tetapi barang buktinya ada, perkara itu harus dibebaskan. Jadi demikianlah perbedaan alat bukti dengan barang bukti. Sekian dan terima kasih.